Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Tias Channel. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Tri Husnul Edining Tias, biasa dipanggil Tias. Jadi, aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, angkatan tahun 2021. Di channel Tias, Tias akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah. Stay tune ya. Pada kali ini, Tias akan menceritakan sebuah tempat wisata sekaligus tempat bersejarah di Yogyakarta. Tempat tersebut bernama Taman Sari. Pada masa sekarang, Taman Sari merupakan salah satu tempat wisata bangunan bersejarah yang berada di Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Letak Taman Sari sendiri berada di Patehan, Kecamatan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada tepat di samping alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Taman Sari berasal dari kata taman dan sari yang berarti asri. Jadi, Taman Sari berarti sebuah taman yang asri. Dahulunya, Taman Sari digunakan sebagai sebuah pasanggerahan yang bernama Pasanggerahan Garjitowati. Pasanggerahan Garjitowati didirikan oleh Sultan Pakubuwono II dan digunakan sebagai tempat bagi Sultan Surakarta dan Kartosura sebelum dimakamkan di Imogiri. Taman Sari adalah sebuah taman milik Keraton Kasultanan Yogyakarta yang didirikan pada era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I dengan pembiayaan penuh oleh Bupati Madiun yang bernama Bupati Tumenggung Prawiro Sentiko. Pembiayaan penuh tersebut berakibat daerah Madiun dibebaskan dari pajak. Bupati Madiun mau membiayai pendirian Taman Sari karena pada dahulunya Madiun merupakan sebuah daerah di bagian timur yang bernama Purbaya. Purbaya merupakan salah satu daerah di bagian timur yang tidak tunduk terhadap Mataram pada saat itu. Kala itu, Panembahan Senopati yang merupakan putra dari Ki Gede Pamanahan merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam, ingin menaklukkan tanah Jawa dengan cara melakukan kerjasama dan memiliki hubungan timbal balik dengan para bupati di Jawa, termasuk bupati di bagian timur Jawa. Akan tetapi, beberapa bupati di timur Jawa tidak tunduk kepada Mataram, kemudian membuat sekutu sendiri untuk melawan Mataram yang dipimpin oleh Bupati Purbaya yang bernama Tumenggung Prawiro Sentiko. Dengan taktik yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh Panembahan Senopati, pada akhirnya Bupati Purbaya dapat ditaklukkan. Untuk mengenang nama daerah Purbaya, Panembahan Senopati merubah nama Purbaya menjadi Beti Ayun, yang jika diartikan beti atau beci yang berarti sendang, sedangkan ayun berarti depan ataupun perang. Jika diartikan secara utuh, beti ayun merupakan perang di sekitar Sendang. Kemudian beti ayun mengalami perubahan pengucapan hingga pada saat ini diberi nama Madiun. Berdasarkan hal tersebut, Madiun tunduk kepada Mataram dengan salah satu buktinya adalah dengan membantu pembuatan dan membiayai penuh Taman Sari, sebuah taman yang diinginkan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Hal tersebut juga menyebabkan Madiun dibebaskan dari tuntutan pajak. Alasan utama dibangunnya Taman Sari adalah sebagai tempat meditasi dan sebagai peristirahatan sultan yang berkuasa di Keraton Yogyakarta
serta keluarganya dari hiruk-pikuk permasalahan keraton. Taman Sari juga dibuat menjadi benteng pertahanan karena ada beberapa bangunan yang digunakan oleh Sultan untuk mensiasati serangan dari Belanda. Taman Sari sendiri dibagi menjadi 4 bagian besar yang memiliki fungsi dan filosofi tersendiri. Bagian pertama dinamai Segaran. Tempat tersebut dinamai Segaran karena di tempat tersebut terdapat sebuah danau buatan yang sangat eksotis. Akan tetapi, danau tersebut tidak bersisa pada saat ini dan menjadi sebuah pemukiman yang bernama Kampung Taman. Pemukiman tersebut kebanyakan diisi oleh abdi dalam keraton. Dahulu, di dekat danau tersebut juga terdapat pulau buatan yang di bagian tengahnya terdapat pohon kenanga, sehingga pulau tersebut dinamai Pulau Kenongo. Filosofi adanya pohon kenanga dalam pulau tersebut adalah untuk memberikan kesan agar Pulau Kenongo dapat menjadi kenangan. Di dalam Pulau Kenongo terdapat beberapa bangunan yang disebut dengan Gedong Kenongo. Apabila jika dilihat dari jauh, gedung-gedung di Gedong Kenongo seperti gedung yang mengambang di atas air. Tujuannya dibuat gedung-gedung tersebut adalah untuk mengawasi kawasan Keraton Ngayogyakarta secara menyeluruh, baik dari dalam benteng maupun luar benteng. Alasan Gedong Kenongo dibuat tinggi karena pertahanan musuh yang dianggap sangat penting, terutama sekutu Belanda. Pada bagian selatan dan barat Pulau Kenongo terdapat pulau buatan yang lebih kecil yang di dalamnya terdapat bangunan melingkar seperti cincin. Di bagian barat Pulau Kenongo terdapat sebuah sumur yang dinamai Sumur Gemuling, yang pada dahulunya Sumur Gemuling digunakan sebagai masjid. Bagian yang lebih tinggi di bagian pulau tersebut digunakan untuk imam ketika memimpin sholat berjamaah, dan 4 tangga yang mengitari seperti cincin digunakan untuk menuju lantai 2, yakni tempat untuk sholat. Di bawah 4 tangga dahulunya digunakan sebagai tempat untuk berwudu. Bagian selatan Pulau Kenongo terdapat Pulau Cemeti yang dahulunya digunakan oleh Sultan bermeditasi dan menenangkan diri. Dalam Pulau Kenongo tersebut juga terdapat sumur yang menggantung sehingga dinamai Sumur Gumantung. Bagian kedua dari Taman Sari terdiri dari beberapa gedung, yakni Gedong Gapura Hageng, Gedong Lopak-Lopak, Gedong Sekawan, Gedong Gapura Panggung, Gedong Temanten, dan Umbul Binangun. Beberapa gedong hanya menyisakan sebagian kecil, seperti halnya Gedong Gapura Hageng yang merupakan sebuah pintu utama untuk Sultan. Berada di bagian paling barat, dan beberapa gedong-gedong lainnya yang ditandai oleh beberapa pintu dan pot-pot bunga besar. Umbul Binangun merupakan sebuah umbul pesiraman yang digunakan sebagai pemandian permaisuri dan seluruh keluarga kerajaan yang dikhususkan untuk perempuan. Hal itu dimaksudkan agar perempuan-perempuan pada kala itu dapat tetap menenangkan diri tanpa gangguan dan menikmati ketenangan air yang menenangkan jiwa. Mitos tersebar di kalangan masyarakat bahwasanya pada zaman dahulu Sultan akan melihat perempuan-perempuan yang sedang mandi di Umbul Binangun, kemudian Sultan akan melemparkan bunga dan mengajak mandi perempuan yang dipilihnya. Mitos tersebut muncul dari cerita suatu sumber yang dipergunakan untuk memperburuk citra seorang sultan. Bagian ketiga dari Taman Sari adalah bagian yang hampir hilang. Bagian tersebut bernama Pasarean Dalem Ledok Sari.
bangunan yang berbentuk seperti huruf U, yang pada bagian tengahnya terdapat tempat tidur sultan, yang di bawahnya terdapat aliran air. Tempat tersebut diyakini sebagai tempat meditasi sultan. Bagian keempat Taman Sari sudah tidak tersisa kecuali jembatan gantung dan dermaga. Salah satu jembatan tersebut berada di sekitar jalan yang menghubungkan komplek Magangan dan Kamendungan Kidul. Sebelah selatan jembatan terdapat dermaga yang dipercayai menjadi jalan sultan untuk memasuki taman. Seluruh tempat tersebut yang berada di sekitar jembatan dan dermaga tetap menjadi pemukiman warga. Untuk mensiasati musuh, terutama kompeni Belanda, Sultan membuat taktik perang dengan membuat lorong-lorong bawah tanah yang berada di sekitar Taman Sari. Lorong-lorong tersebut dibangun dengan tujuan apabila sewaktu-waktu Belanda melakukan serangan, Sultan dan keluarganya akan memasuki lorong dan menuju ke Taman Sari, yang diyakini Taman Sari merupakan tempat yang lebih aman. Selain itu, prajurit keraton akan menggunakan lorong tersebut sebagai akses keluar masuk untuk memperkuat pertahanan di bagian keraton dan pojok benteng. Masyarakat juga meyakini bahwa ada beberapa lorong yang tidak dapat diakses dapat menembus langsung ke Laut Selatan. Masyarakat mempercayai bahwa jika berciuman di komplek Taman Sari, suatu hubungan akan menjadi langgeng. Taman Sari merupakan syarat akan makna filosofi dan merupakan salah satu bentuk dari sejarah perjuangan. Maka tidak sebaiknya dan sepantasnya diberikan bumbu-bumbu yang berbau negatif. Sekian cerita dari saya. Untuk teman-teman yang tertarik dengan cerita-cerita selanjutnya, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.